Wabarakatuh. Oke. Eh, Terima kasih kepada Ahdan, Kokom, Pinkan, Sivana, Najwa, dan Sinta yang sudah bergabung tepat waktu bersama saya ya. Ini adalah pertemuan kita yang keempat. Betul ya, keempat ya? Betul dah, Ahdan ya? Kokom, betul ya, Kom? Iya, Betul, Bapak. Pak. Betul. Baik, pertemuan kita yang keempat ya. Di pertemuan kita yang keempat ini, kita akan masuk ke pembahasan baru ya. Eh, Tak kalah penting dengan topik-topik skripsi lainnya, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang metode sampling. Metode sampling ini wajib Anda ketahui, wajib Anda pahami, dan tidak boleh salah. Supaya apa? Supaya pada saat Anda melakukan penelitian nanti, ini tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan sampel. Kita kan akan melakukan penelitian khusus bagi apa namanya mahasiswa mahasiswi saya yang akan melakukan penelitiannya dalam kuantitatif, maka metode sampling ini wajib diketahui supaya tidak salah. Karena kalau salah, hasilnya juga akan salah. Ya, metode sampling ini adalah cara kita mengambil sampel untuk menyebarkan kuesioner. Ya, jadi kalau kita ingin menyebarkan kuesioner ke sejumlah responden, maka respondennya itu siapa, jumlahnya berapa, itu tidak boleh salah. Ya, bagaimana cara menentukan sampelnya, mengambil sampelnya, dan menentukan berapa jumlah sampelnya, itu tidak boleh salah. Saya analogikan dulu ya, metode ini misalkan cara Anda memotong kertas, cara Anda memotong sesuatu, Anda sudah tahu. Coba sebutkan alat potong yang Anda ketahui. Alat potong yang Gunting. penting, apalagi Cutter. cutter. Untuk pakai ibal ya. Statistik sama nggak? Ya, jadi saya Nyontek jelaskan ya. Oke. soalnya yang Bal, ya boleh Kerjain. Bal, ya boleh Bal nyontek nanti ya, nyontek ke modul ya. Nah, tapi jangan catatan teman Iqbal ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ngajar sih nggak jelas. Saya mute dulu ya Iqbal nih. Maaf ya Iqbal, saya mute-kan Iqbal. Oke. Ya Pak, nggak apa-apa. Saya Nah. belajar sama abang saya Pak. Oh, bagus satu. Jadi punya dosen dua ya, hebat nih. Berarti Tinggal nanya doang. nanya aja, berarti harus nggak boleh di bawah rata-rata teman-teman kalian nanti nilainya ya. Kamu punya dua guru nih. Baik, kita lanjutkan. Oke, tolong didengar yang lainnya, fokus ya, karena waktu kita terbatas. Alat potong tuh banyak ya, ada pisau, ada gunting, ada cutter, ada silet, ada gergaji, ada kampak, ada golok, pisau, dan sebagainya. Ya, gunting pun ada gunting kuku, gunting rambut, gunting rumput, dan sebagainya. Gergaji pun ada gergaji kayu, gergaji besi, gergaji pohon, dan sebagainya. Ya, banyak sekali ya alat potong itu. Nah, sekarang saya tanya, kalau kita di kampus ingin memotong kertas, boleh nggak pakai gergaji mesin motongnya untuk nebang pohon itu? Kalau kita ingin motong kertas. Wow. Nggak boleh, Oh, Pak. wow. Kalian datang ke kampus, pada bawa gergaji mesin. Ditanya sama Bu Nopi, kepala kampusnya, itu buat apa gergaji mesin? Buat motong kertas, Bu. Kata Pak Asep, kalau motong kertas, kita harus bawa gergaji mesin ke kampus. Gimana cara motongnya? Begini Bu, ini kertas simpan di atas meja, keluarkan gergaji mesin, colokan kabelnya ke listrik PLN, baru nyalakan, setelah ini baru potong kertas. Oh bagus, kata Bu Ayu. Berarti kalian melakukan pekerjaan sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Kertasnya terpotong, mejanya juga terpotong. Ya kan? Nah, cara yang salah, alat yang salah, hasilnya juga akan salah. Betul, Ahdan? Betul, Ahdan. Oke, sekarang Ahdan, saya tanya lagi. Boleh nggak Ahdan disunat, seandainya Ahdan belum disunat nih? Disunatnya itu pakai gergaji kayu, boleh nggak? Atau pakai golok?
Atau pakai gergaji kayu? Hmm? Jangan Pak. Nah, jangan. Kan sama-sama alat potong, Dan. Tetapi beda Pak, beda ini ya Pak. Ya hasilnya juga akan salah. Ya kalian juga ketawa. Caranya salah, alatnya salah, hasilnya juga salah. Boleh nggak kita buka barbershop, di situ tertulis, potong rambut menggunakan kampak. Oh, khusus menggunakan kampak. Nggak ada yang berani datang karena takut ya. Nah, meskipun sama-sama alat potong. Sama di statistika juga gitu. Kalau kita mau mengambil sampel, maka caranya juga harus benar. Caranya jangan salah. Ya, kalau salah nanti Anda mengambil cara yang salah, pada saat sidang nanti Anda akan diminta melakukan penelitian ulang, merombak skripsi, sidang ulang. Ya gitu tidak saya harapkan. Ya, jadi tolong perhatikan ya. Oke, kalau sudah paham, saya akan langsung masuk saja ke materi yang sudah saya siapkan. Nah, ini materinya. Sebentar, ada di mana? Ada di mana? Tadi ada ya, sebentar. Report, screenshot, statistika bisnis. Nah, oke, saya buka lagi deh. Bukan yang ini. Tadi udah saya siapkan. Oke, bentar ya. Untuk sahabat meeting. Oh, ini nih. Ah, ini dia nih ke bawah. Rupanya ada di bawah, saudara-saudara. Oh, bukan yang ini. Ini tadi, kelas yang tadi pagi. Banyak sekali ya. Nah, satu lagi kayaknya ya. Nah, ini dia. Apakah sudah terlihat slide yang saya tayangkan? Sudah Pak. Sudah, Bapak. Oke. Bergerak nggak? Bergerak nggak? Gerak, Pak. Oke, ya. Baik ya, siap ya. Oke, fokus. Ya. Oke, perhatikan. Populasi Anda sudah memahami, sudah saya jelaskan minggu lalu, sampel juga sama. Kalau populasi itu total keseluruhan data, sedangkan sampel itu sebagian kecil data yang Anda harus ambil untuk memudahkan penelitian, ya. Nah, muncul pertanyaan, Pak. Dalam pengambilan sampel, itu caranya bagaimana, Pak? Apakah ada aturannya? Ada aturannya. Jadi, dalam pengambilan sampel, ada cara atau teknik sampling. Tidak boleh salah. Tidak boleh tertukar. Karena kalau salah tadi, hasilnya juga akan salah. Gitu ya. Seperti alat contoh tadi, alat potong tadi. Nah, seperti apa? Mari kita lihat di sini. Nah, terlihat nggak bagannya? Bagannya terlihat nggak? Terlihat Pak. Terlihat ya, baik. Terima kasih. Di sini teknik sampling dibedakan atas dua. Yang pertama, berdasarkan probability sampling. Sebelah kiri ini, yang ini, ya, probability sampling. Yang kedua adalah non-probability sampling. Ya. Nah, apa artinya kalau probability sampling? Probability sampling itu artinya kalau kita ingin mengambil sampel itu, maka kita harus mempertimbangkan peluangnya harus sama. Tidak boleh pilih kasih, harus adil. Adil. Misalkan saya ingin mengambil 5 orang mahasiswa di kelas ini, ya, dari katakanlah 20 mahasiswa yang ada, saya harus mengambil 5 orang untuk saya sebarkan kuesioner. Maka 5 orang yang saya ambil ini tidak boleh pilih kasih. Oh, Pak, misalkan saya mengambil ini mahasiswa perempuan saja, nggak boleh, laki-lakinya bagaimana? Atau saya milih yang laki-laki saja, perempuannya bagaimana? Atau ini Pak, misalkan saya akan ambil sampel yang semuanya dekat rumah saya, nggak boleh. Ya, jadi kita harus adil. Teknik sampling ini harus memperhitungkan peluang harus sama. Ya, peluang keterpilihan dari setiap populasi harus sama, harus adil. Persis kalau kalian melakukan apa namanya arisan, ya. Misalkan ada 10 orang yang ingin ikut arisan, maka supaya adil, nama-nama 10 orang ini dimasukkan ke dalam apa gelas atau tabung, kemudian dikocok. Ya, pasti peluangnya sama. Tapi kalau seandainya
pemilik rumahnya curang, katakanlah si Udin pemilik rumahnya curang. 10 nama di kertas itu ternyata isinya nama dia semua. Nah, peluangnya tidak sama. 100% buat Udin. Ya, yang lain 0. Nggak boleh begitu. Jadi peluangnya harus sama. Dikocok adil. Siapapun yang keluar pasti mau menerima ya, karena adil. Sama ini juga di sini probability sampling juga begitu. Nah, probability sampling itu dibedakan atas 4 ya, atas 4 teknik. Yang pertama adalah simple random sampling. Ya, simple random sampling itu artinya kita kalau menarik sampel itu boleh secara acak, bebas ya, asal persyaratannya populasinya harus homogen sama. Misalkan contoh di kelas ini eh, program studinya sama nggak semua di kelas ini? Sama, Pak. Sama. Semesternya sama nggak? Enggak, Pak. Nggak sama. Ada yang beda, Pak. Nah, nggak bisa saya mengambil acak sederhana di sini sembarang. Harus memperhitungkan kelompok itu. Tapi kalau seandainya semesternya sama, misalkan semester 4 semuanya, prodinya sama, maka saya bebas mengambil sampel berapapun juga dari kelas Anda, siapa saja yang saya akan ambil itu bebas. Ya, mau dari depan, lima-limanya mau dari belakang, lima-limanya mau dari samping kiri, samping kanan, pokoknya bebas. Nah, itu adalah simple random sampling dengan catatan populasinya, total keseluruhan datanya homogen sama ya. Oke, sampai sini paham nomor 1? Paham? Insya Allah paham, Paham Pak. ya? Oke, kita lanjut Semoga yang paham, kedua. Pak. Kita lanjut yang kedua biar cepat. Mohon fokus. Akan saya percepat nih. Jadi biar sebelum menjelang azan maghrib kita sudah selesai ya. Yang kedua, proportionate stratified random sampling. Ini artinya kita dalam menarik sampling itu harus mempertimbangkan strata atau kelompok. Ya tadi ada kelompok semesternya beda ya. Nah, cara mengambilnya bagaimana harus proporsional. Proporsional jadi semakin banyak itu harus semakin banyak juga sampelnya. Ya, jadi seperti itu. Bagaimana contohnya saya sudah siapkan contohnya untuk Anda lihat, perhatikan. Ya, sudah saya buat di sini contohnya. Bentar. Nah, ini apakah terlihat slide di Excel yang saya tayangkan? Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bapak. Oke, Sudah, ya, Pak, sudah, Pak. baik ya. Tolong perhatikan baik-baik supaya Anda paham nanti dalam pengambilan sampel saat melakukan penelitian di lapangan. Misalkan ya, di sini di kampus Cikarang itu ada 1.000 orang mahasiswa. Nih, 1.000 mahasiswa. Terlihat ya, 1.000 orang mahasiswa. Terdiri dari misalkan prodi administrasi bisnis ada 600 orang, misalkan ya. Prodi publik ada 200 orang, administrasi publik ya, pariwisata 100 orang, logistik 100 orang. Ini contoh ya. Totalnya ada 1.000 orang. Nah, ini lihat di sini 1.000 orang ini berserata, jadi berkelas. Jadi kelompoknya beda-beda nih, ada administrasi bisnis, administrasi publik, pariwisata, logistik. Oke. Nah, misalkan Anda ingin mengambil sampel sebanyak 286 orang. Dari mana? Dari rumus ini. Nanti akan saya jelaskan rumusnya ya. Misalkan sampelnya 286 orang. Ya, 286 orang itu hasil perhitungan dari 1.000 orang. Ya, kita menyederhanakan tidak perlu mengambil sampel 1.000 orang semuanya diambil. Tidak perlu. Cukup sampelnya aja, yaitu sebanyak 286 orang. Perhitungannya dari sini, dari rumus Lopin. Ya. Oke, misalkan gini, sorry. Nah, oke. Supaya lebih mudah saya ambil 100 orang aja ya. 100 orang misalkan. Supaya Anda paham. Oke. Oke. Oke ya, jelas ya. Oh, ini berarti
Oke. Oke, terus sudah terlihatkah? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Udah Bapak. Oke, ini populasinya ada 1.000 orang. Nah, dari 1.000 orang ini, saya mau ambil misalkan sampelnya 100 aja. Untuk saya tanya, untuk saya sebarkan kuesioner ke 100 orang saja, nggak perlu ke 1.000 orang. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah 100 orang ini boleh saya ambil dari mahasiswa logistik semuanya? Nggak boleh. Dari pariwisata 100 orangnya? Nggak boleh. Apakah dari administrasi bisnis 100 orangnya? Nggak boleh. Kenapa? Karena di sini ada kelasnya, berkelas nih, berkelompok, ada stratanya. Jadi 100 orang ini harus mewakili dari setiap prodi ini. Ya, dari administrasi bisnis harus terwakili, publik terwakili, pariwisata juga, logistik juga. Nah, pertanyaannya, berapa orang dari masing-masing prodi itu? Nah, di sini ada prosentasenya. Nah, harus proporsional. Semakin banyak jumlah mahasiswa untuk prodi itu, maka sampelnya juga harus semakin banyak. Itu namanya proporsional. Ya, misalkan di sini prodi AB mahasiswanya ada 600 orang. Maka di sini lihat prosentasenya otomatis ya 60%. 60% itu dari mana? 600 orang dibagi 1.000 orang kali 100%. Ketemu angka berapa? Ketemu angka 60. 60 orang. Paham sampai ini 60%? Paham sampai sini? Nah, oke ya. Nah, kemudian berapa jumlah sampelnya? Jumlah sampelnya ya 60% kali 100 orang yang akan saya ambil sampelnya. Ketemu angkanya 60 orang. Ya, paham nggak sampai sini? 60% dari 100 orang berapa? 60 per 100 kali 100 berapa? 60 kan? 60 kan? Ini kalikan nih. 60% kali 100 ini 60 per 100 kali 100 orang adalah 60 orang. Kemudian administrasi publik 20%, berarti 20 per 100 kali 100 orang yang ingin saya ambil, maka sampelnya dari administrasi publik itu 20 orang. Ya, pariwisata karena 10% berarti 10 orang. Ya, logistik sama 10% berarti 10 orang. Totalnya jumlah mahasiswa yang saya ambil sebagai sampel untuk saya sebarkan kuesioner adalah 100 orang. 60 tambah 20 tambah 10 tambah 10 sampai 100 orang. Nah ya, paham ya? Misalkan kalau sampelnya 200 orang, Pak. Nah, lihat. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Pak. Kelihatan Pak. Ya, kelihatan nggak? Prodi Kelihatan. AB ada berapa? Yaitu 60 per 100 kali 200 orang. Ketika mau ngambil sampel 200 orang, berarti 120 orang. Ya, prodi administrasi publik berapa? 20 per 100 kali 200, yaitu 40, dan seterusnya. Totalnya 200. Terlihat nggak? Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Oke, paham sampai sini? Insya Allah. Jangan sampai salah ya, jangan sampai jalan. Jadi sesuai porsinya masing-masing, karena ini ada 4 kelompok, jadi harus mewakili ke semuanya. Dan besarannya tergantung jumlah masing-masing kelompoknya. Semakin banyak kelompoknya, maka sampelnya juga semakin banyak. Oke, ini namanya stratified random sampling. Ya, oke. Sampai sini paham? Kita kembali lagi. Bapak tadi berarti presentasinya dikali sama total murid baru dibagi populasi gimana sih, Pak? Oke, sebentar. Yang ini kan? Ini, coba kita hitung yang ini nih. Ini berapa, Kom? Ini berapa? 60% kan? 60, Pak. Nah, lihat. Oh, 60%, ya. 60. Kan 60% itu 60 per 100 kan? Ya, Dalam kurung kan? Kalikan ya, berapa Pak. sampel yang akan kita ambil, berapa sampelnya? Berapa? 200 Pak. 200, Pak. Oke. 100. 100 ya? Oke. Ya. Misalkan 200 nih, 200. Kali 200. Kali 200, jangan bintang. Kali ya, kali bintang kan? Bintang.
Oke, mana bintang tadi? 100 kali 200. Maka hasilnya berapa nih? Oh, 120, Kom. Jelas nggak? 20. Mutia jelas? Iya, Oh jelas. iya, Kan jelas misalkan Pak. tuh, kalau misalkan sampelnya itu 300, Oke, berarti sampelnya 300 di sini. Misalkan 300 ya, ya. misalkan 300. Berarti di sini, lihat. Ya, dalam kurung 60. Ah, ini kan 60% kan? 60 per Ya, 100, ya. Baru dikalikan 300 kan? Sorry, 300 kan? iya Berarti 300. 180 ya Pak? Ini bukan 80 3.000 ya, nih. Pak. Ini 300 ya, 300 tuh. Ya. Nah, boleh Oh ulang. iya, Saya 180. ulang. Saya ulang. Nah, kali 300. Berarti berapa tuh? 180. Sampai situ paham? 180. Oh iya, Pak, paham, paham. Oke, Paham Berarti ya. Pak. 60 Oh tadi yang dari jumlah mahasiswa itu gimana Pak? 600 dibagi 1000 gitu Pak? Ya, kalau yang ini persentasenya. Misalkan ini Heeh, berapa orang nih? 600. Ya kan 600. 600 dibagi Ya. 1000 yang ini kan? ya. Oh iya. Kali 100% Heeh. kan? Nah, bagi Kali berapa tuh? 100 gitu ya Pak? Ya kali 100 kan ada 100 kali 100% kan? Berarti Iya. 60%. Paham kan? Oh iya paham Pak. Oke, paham ya? Oke, masih banyak, kita lanjutkan dulu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, saya close dulu yang ini. Nah, sekarang kita lanjut dulu, masih panjang. Nah, itu tadi yang proportionate stratified random sampling ya. Sekarang bagaimana kalau seandainya disproportionate stratified random sampling yang ketiga? Kelihatannya nih yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Kelihatan, Pak. Nah, bedanya Kelihatan. apa? Ada dis-nya di sini, dis ya. Nah, maksudnya bagaimana nih? Saya kembali lagi ke contoh soal ini. Lihat, perhatikan. Oke, terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Nah, ternyata mahasiswa logistik hanya ada 1 orang di sini misalkan. Perhatikan, 1 orang. Oke, jelas? Jelas, ya. Oke. Di sini administrasi publik tetap sampelnya 120. Di sini 44. udah berubah kan? 40 kan ini berubah jumlahnya, bukan 1000 tapi 901 kan? Ini Ya. presentasinya udah menyesuaikan otomatis ya. Berarti sampel untuk mahasiswa administrasi publik itu 44 orang dibulatkan. Sampai sini paham? Paham? Ini yang ini. Paham Pak. Oke, yang pariwisata 22 orang saya bulatkan. Paham? Oh, paham, Pak. Berarti Nah, ini kayak misalkan 11 kali 2 gitu, Pak. Jadinya kan 22 gitu ya, Pak ya? boleh kalau udah paham lah, tinggal kalikan saja ya. Ya, oke. Oh, ya. Ya, kalau yang penting paham perhitungannya ya. Nah, sekarang yang terakhir logistik berapa orang nih? Kosong. 0,22. Masa sih Ya, 0,22 kan nggak mungkin orang 0,22 kan? ya. Nah, Iya Pak. ini kalau yang menemukan yang seperti ini, maka kita abaikan saja, kita delete saja. Terus bagaimana Oh. solusinya? Ambil aja satu semuanya di sini. Satu aja. Paham nggak sampai sini? Hmm. Paham nggak? Oh, berarti kalau misalkan 0,22 itu nanti di delete saja, nanti diganti jadi 1 gitu Ambil ya, Pak aja ya? semuanya. Dibuletin gitu, Gitu. dibuletin Jelas. 1. Oke. Jelas. Misalkan Berarti presentasinya tetap kosong ya Pak? contoh misalkan di sini 3 orang. 3 orang. Berapa tuh 3 orang? 0,66. Kan nggak mungkin 0,66 kan? Ya Ya. kan? Nah, di bawah Berarti 1. 3,0. Berarti di sini delete saja. Yang ini di delete nih. Ganti dengan angka berapa? 3,00 Ambil mungkin. 3 aja. Ambil semuanya 3. Oh, 3 aja. Jelas nggak? 3 orang mahasiswa kita ambil semuanya Jelas, aja. Pak. Nah, tapi sampelnya bukan lagi 200, tapi 189. Paham nggak? Kan berubah kan? Nggak apa-apa. Jelas? Jelas ya? 100, berarti kayak dikurangin 1%. Oh iya, iya, iya. Ya kan berubah otomatis ya. Oke, sampai sini paham ya semuanya ya? Oh, paham, Pak, insya Allah. Nah, itu yang disebut dengan disproportionate stratified random sampling. Jadi Siap. kalau menemukan kasus seperti itu, Anda udah paham tuh, nggak boleh salah ya. Nah, yang terakhir nih, yang probability sampling adalah area cluster sampling.
Artinya kalau kita mau melakukan penelitian di area yang sangat luas, ya maka menggunakan klaster atau area. Contoh misalkan penelitian Anda judulnya analisis persepsi masyarakat DKI terhadap wabah pandemi di era pandemi. Oke, DKI Jakarta kan jumlah masyarakatnya ada 10 juta orang ya. 10 juta orang nggak mungkin kita tanya kan? Nggak mungkin kita tanya semua kan? Nah, kalau wilayah itu sangat luas, maka Anda boleh membaginya per wilayah. Ya, Jakarta terdiri dari berapa wilayah? Coba. Ada berapa wilayah Jakarta? Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, 4, Pak. Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu. Ada 6 ya? Ada 6 kan? Ya. Nah, berarti Ya. Anda harus membagi Jakarta ke dalam 6 wilayah. Misalkan Anda ingin mengambil sampelnya 120 orang. Berarti 120 orang dibagi 6 wilayah, masing-masing berapa wilayah? Berapa orang per wilayah? Kalau sampelnya 100. Kurang tahu Pak kalau di Jakarta. Kalau sampelnya saya mau ambil 120 orang untuk 6 wilayah, berarti satu wilayah masing-masing berapa sampel? 120 dibagi 6 berapa? 20, Pak. 20 sampel. Di Jakarta Pusat harus 20 sampel, Jakarta Utara 20 sampel, Jakarta Timur 20 sampel, dan seterusnya masing-masing 20 sampel. Paham sampai situ? Paham, Bapak. Paham Insya ya? Allah paham. Nah, paham. Pak, bagaimana kalau di Jakarta Pusat saya bagi lagi berdasarkan kecamatan? Misalkan Jakarta Pusat terdiri dari 5 kecamatan, Pak. Oh ya udah, berarti 20 dibagi 5 lagi tuh. Berarti 4, satu kecamatan 4 orang. Sehingga di Jakarta Pusat masing-masing kecamatan 4 orang, ada 5 kecamatan berarti 20 orang. Kan gitu ya. Paham ya? Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut yang ke kanan nih. Kanan yang ini nih, non-probability sampling. Ya, tolong perhatikan biar cepat selesai. Nah, kita yang mulai dari sampling sistematis. Ini peluangnya boleh tidak sama. Saya misalkan ambil sampling sistematis. Ya, gimana cara mengambil sampling sistematis? Ya harus bersistem. Bersistem itu beraturan. Misalkan Kokom mau mengambil sampel dari kelas Kokom, ya, Kokom penelitian ngambil sampel di kelas Kokom, mau ambil 5 orang saja, Kom, ya, 5 orang. Nah, misalkan Kokom bikin aturan sendiri, boleh nggak? Pokoknya 5 orang itu misalkan wanita, ya udah 5 orang wanita. Kebetulan misalkan wanitanya ada 5 orang, ya itu sampelnya, ya Kom ya. Atau misalkan sampelnya kelipatan 3. Ya, Kokom urutkan dulu mahasiswanya dari 1 sampai 20. Ambil 5 orang. Hitung 1, 2, 3. Nah, yang 3 yang pertama diambil, 4, 5, 6. 6 diambil karena kelipatan 3, kemudian 9, 12, dan 15. Ada 5 orang. Ya, silakan kalian bikin aturannya sendiri. Atau misalkan yang berbaju kuning. Kebetulan yang berbaju kuning di kelas kalian cuma 2 orang, berarti sampelnya 2 orang. Paham nggak? Sampling sistematis kita bikin aturan sendiri. Paham? Paham ya? Oke. Kemudian yang kedua sampling kuota. Sampling kuota ini kalian menentukan sampel bebas terserah kalian, tapi minimal 30 orang. Syaratnya populasinya nggak jelas. Misalkan si Fana mau melakukan penelitian tentang preferensi masyarakat Kota Bekasi dalam memilih jenis bahan bakar ya, antara Pertamax atau Pertalite. Berarti si Fana harus bertanya ke pengguna kendaraan bermotor. Nah, si Fana bingung, Pak Asep, saya tidak tahu jumlah pasti pemilik kendaraan motor di Bekasi. Totalnya ada berapa? Apakah ada 200.000, ada 500.000? Saya nggak tahu, Pak. Di Bekasi itu pemilik kendaraan bermotor itu ada berapa orang? Kan nggak jelas nih populasinya, kan nggak jelas kan? Ya, jelas nggak jelas kan? Nah, kalau nggak jelas, si Fana boleh mengambil berapa saja bebas, tapi minimal 30 orang. Dalam statistik minimal 30 orang samplingnya. Paham nggak sampai sini?
Paham nggak? Kalau populasinya tidak diketahui dengan pasti, maka kalian boleh mengambil sampel kuota. Berapa saja minimal 30. Boleh 40, boleh 50, boleh 60, boleh 100. Yang penting minimal 30. Ya, itu sampling kuota. Ya, kemudian lanjut ke yang ketiga nih. Saya percepat nih, waktunya tinggal sedikit lagi. Sampling insidental. Sampling insidental ini adalah kita mengambil sampel siapa saja orang yang kita temui pertama kali. Misalkan 30 orang itu siapa saja Pak Asep? Saya penelitiannya di bank, Pak. Ternyata dari hasil perhitungan sampelnya misalkan ada 50 misalkan. Ada 50 orang, Pak. Setelah dihitung sampelnya ada 50 orang. Siapa saja 50 orang itu, maka Anda boleh menggunakan sampling insidental. Yaitu siapa saja 50 orang itu yang Anda temui pertama kali di bank. Di hari pertama Anda ke bank, ya, misalkan analisis kepuasan nasabah di Bank Mandiri cabang Cikarang. Nah, di cabang bank itu Anda sebarkan saja ke kuesioner ke 50 orang pertama yang Anda temui. Ternyata di hari pertama saya ketemu dengan 70 orang, pokoknya 50 orang pertama saja yang berhasil Anda temui. Ya, itu sebarkan kuesionernya. Itu adalah sampling insidental. Tinggal 3 lagi saya lanjut nih. Yang keempat, purposive sampling. Purposive sampling ini adalah orang yang ahli menguasai informasi di bidangnya. Misalkan gini, judul skripsi saya adalah analisis kebijakan pajak reklame di Kota Cikarang misalkan, ya, di wilayah Cikarang. Nah, siapa pembuat kebijakan? Siapa pembuat kebijakan itu kita tanya. Nah, kira-kira yang membuat kebijakan pajak reklame itu siapa? Ya, kepala pajak setempat kan? Berarti ada berapa orang? 1 orang, ya udah 1 orang itu saja. Jadi nggak perlu bertanya ke banyak orang, yang ahlinya saja. Contoh lagi, misalkan saya ingin mengetahui cara budidaya ikan yang baik itu bagaimana. Maka pertanyaan saya tujukan, pertama bisa ke petani ikan, yang kedua bisa ke ahli perikanan. Cukup 2 orang saja saya tanya. Ya, itu namanya purposive sampling. Ya, oke. Sampai sini paham ya? Oke, kita selesaikan dulu biar cepat selesai. Kalau sampling jenuh bagaimana? Sampling jenuh itu sampel yang kurang dari 30. Kok bisa Pak Asep ngambilnya? Karena sudah jenuh, nggak ada lagi. Contoh misalkan Anda melakukan penelitiannya begini, analisis analisis motivasi kerja karyawan di PT Ogah Rugi misalkan. Ternyata di PT Ogah Rugi itu jumlah karyawannya itu maksimal hanya 25 orang, Pak. Bukan 30, tidak nyampe 30, bagaimana? Ya udah ambil aja semuanya 25 orang itu. Ya, itulah yang disebut dengan sampling jenuh. Jadi kalau ada pertanyaan dari dosen penguji, kenapa jumlah sampelnya hanya 25 orang? Kan minimal 30 orang. Anda jawab, ini sampling jenuh, Pak. Jumlah karyawannya maksimal hanya 25. Ya sudah, tidak ada masalah ya. Tapi jangan jomblang banget. Pak, jumlah karyawannya 15. Ya ganti aja judulnya, jangan ambil 15 ya. Yang mendekati 30 lah pokoknya. Itu sampling jenuh. Terakhir, snowball sampling. Nah, snowball sampling ini sesuai dengan namanya adalah bola salju. Jadi samplingnya menggelinding makin lama makin besar. Ya, misalkan kita mengambil sampelnya awalnya 1 orang, terus bertambah menjadi 3, menjadi 5, menjadi 8, menjadi 15, dan seterusnya. Ya, itu adalah contoh snowball sampling. Biasanya dilakukan pada saat kita melakukan tidak jelas nih, kita bertanya ke 1 orang, Pak, misalkan letak kerajaan Gajah Mada di mana? Oh, di sana di Jawa Timur. Tapi kalau kamu pengen tahu lagi, coba tanya teman saya yang ahli sejarah, si A dan si B. Nambah tuh dari 1 menjadi 3 orang. Kita kejar si B, Pak, letak apa namanya kerajaan Majapahit di mana? Di Jawa Timur. Coba Anda tanya misalkan kebetulan ada petani di sana nih, petani ya, yang berhasil menemukan tengkorak Gajah Mada. Wah, kebetulan saya kejar tuh dari 3 sampel jadi 4 sampel. Saya tanya petaninya, Pak, betul Bapak menemukan tengkorak Gajah Mada? Betul. Masih ada mau saya jual ke museum. Berapa mau dijualnya? 1 miliar. Wah, coba lihat Pak. Pas dikeluarin, loh kok Pak ini ketengkoraknya? Kok kecil banget Pak? Ya, kata petaninya. Ini tengkorak Gajah Mada waktu kecil.
waktu kecil. Emang tengkorak Gajah Mada ada yang remaja, ada yang besar ya. Ya ada, tiap umur ada, ya enggak lah. Ya contoh. Jadi dari 1 menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4. Ya. Misalkan polisi ingin menangkap pelaku kerusuhan. Ada ribuan orang, ya cukup tangkap 1 orang saja. Nanti ditanya, kamu diajak siapa? Oh, diajak si A, si B, si C. Kejar lagi si A, si B, si C. Oh, diajak si E, si F, si G. Wah, nanti makin lama makin banyak ya. Itu namanya snowball sampling. Oke. Selesai ya. Nanti di sini penjelasannya banyak bisa dibaca ya. Udah saya siapkan dan ini rumusnya. Rumusnya nanti ya ini rumusnya, rumus untuk menarik sampel ya. Ya, nanti tinggal masuk ini N itu populasi N besar, N kecilnya sampel, kayaknya tingkat kesalahan biasanya 5%. Nanti akan ketemu jumlahnya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk sesi tanya jawab ya. Saya akan ambil fotonya dulu ya. Silakan dalam hitungan yang ketiga ya, saya akan ambil fotonya. Oke. Ya, 1 2 1 2 3. Oke, yang mau bertanya silakan. Masih ada waktu nih tersisa. Saya Mutia mau izin bertanya. Kalau Silakan. tugasnya dikirim ke SSO yang minggu kemarin nggak apa-apa, Pak? Nggak dikirim ke WA? Oh, ke WA saya aja, jangan ke SSO. Ke WA saja biar langsung saya nilai. Oh, berarti nggak ke SSO nggak apa-apa gitu, Pak? Nah, nggak apa-apa lah ya. Saya aja ya. Oke. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Masih ada waktu lagi nih. Kira-kira 1 menit nih. Ya. Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Ini aja. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh japri ke saya atau boleh tanyakan di grup atau boleh disimpan untuk ditanyakan kapan saja. Bisa besok, lusa atau minggu depan ya. Karena waktunya sudah ini ya. Paling tidak Anda semua udah paham ya? Ya. Insya Allah. Oke, ya itu saja. Bapak, ada videonya nggak yang di-record, Pak? Nanti coba ya. Saya akan itu dulu. Ya. Nggak langsung bisa dikirim karena itu besar. Jadi harus saya konversi dulu ke YouTube. Nanti saya kirim YouTube-nya. Baik, Pak. Nah, saya akan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum ini berakhir tiba-tiba? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, baik saya cukupkan sampai sekian ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami dengan mudah supaya memudahkan Anda pada saat melakukan penelitian. Kalaupun ada pertanyaan masih bingung, boleh japri saya aja ya, nanti akan saya jawab. Baik, Pak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Oke. Sama-sama. Salam sehat, salam